Pemasang foto Prabowo Gibran di sekolah. KWP DPR gelar bazar UMKM Fest. Wapres Gibran jamu Wapres Republik Rakyat Tiongkok. Habibur Rahman jadi Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang saya rasanya di pagi hari ini Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia, perekonomian dan juga hiburan. Kita melihat pada tanggal 20 Oktober 2024 kemarin baru saja pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan langsung ini ya Prabowo dan juga Gibran ini gaspol untuk melakukan sebuah kinerjanya. Lalu juga ini ada pemasangan foto di berbagai sekolah. Betul sekali, setelah 10 tahun kita merasakan di bawah pimpinan dari Presiden Joko Widodo, sekarang akhirnya berpindah ke tangan Bapak Prabowo Subianto. Kita berharap bahwasanya nantinya pemerintahan Prabowo Gibran dapat membawa Indonesia jauh lebih baik lagi. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama. Satuan Pelaksana Pendidikan di SDN 1 Duriko Sambi Cengkareng, Jakarta Barat pada hari kemarin melakukan pergantian foto Presiden Jokowi dan juga Wapres Ma'ruf Amin dengan foto Presiden dan juga Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran dipasang di seluruh ruang kelas siswa, ruang guru, perpustakaan, serta ruang kepala sekolah. Pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tak hanya ruang instansi pemerintahan, seluruh tempat pendidikan mulai melakukan pergantian foto Presiden dan Wapres Jokowi Ma'ruf Amin dengan foto Presiden serta Wapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 01 Duriko Sambi Cengkareng, Jakarta Barat. Hari ini, Satuan Pelaksana Pendidikan di SDN 01 Duriko Sambi Cengkareng ini mulai mendatangi seluruh ruang kelas siswa untuk mengganti foto presiden yang lama dengan foto presiden yang baru. Tak hanya di ruang kelas, pemasangan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga dilakukan di ruang kerja guru, perpustakaan, hingga ruang kepala sekolah. Selain sempat kesulitan mencari foto Presiden dan Wapres terpilih dalam Pilpres 2024 tersebut di pasaran dan terpaksa harus mencetaknya sendiri, pemasangan foto Presiden dan Wapres Prabowo Gibran yang baru bisa dilaksanakan hari ini lantaran disebabkan para pendidik dan siswa sekolah dasar tengah menghormati acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Hari ini kemarin sudah diadakan pelantikan, makanya hari ini kami memasang foto Presiden dan Wakil Presiden, Pak. Kenapa baru hari ini pasang foto Presiden Prabowo dan Gibran? Ya, kami hari Minggu dan hari Senin kami menghormati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan acara pelantikannya dan pelantikan para menteri. Untuk itu kami mengadakan penggantian foto Presiden dan Wakil Presiden di hari ini. Pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran di lingkup dunia pendidikan tersebut diharapkan selain bentuk penghormatan kepada kepala negara, agar para siswa peserta didik dapat lebih dekat mengenal sosok Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wapres yang baru. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi bersama jajaran Pemprov Jakarta menyambangi SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur pada Senin siang kemarin. Dan kunjungannya kali ini untuk meninjau secara langsung uji coba program makan bergizi gratis. Para siswa dan siswi pun sangat antusias menikmati makanan tersebut. Pejabat Gubernur Pemerintahan Provinsi Jakarta Teguh Setiabudi bersama jajaran Pemprov Jakarta menyambangi SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur Senin siang. Saat memasuki kelas, Teguh langsung disambut siswa-siswi yang sudah menunggu. Teguh pun dibantu jajaran Pemprov Jakarta membagikan satu persatu kotak makanan kepada para murid. Tampak menu yang dibagikan hari ini berisi nasi putih, ayam,
tahu, telur, sayur sawi, dan buah pisang. Sambil menyantap makanan, para siswa terlihat antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh PJ Gubernur. Para murid pun nampak senang dapat menikmati makanan gratis yang terdapat gizi yang cukup di dalamnya. Untuk di SMKN 26 Rawamangun, Jakarta ini ada sebanyak 1.600 box yang dibagikan untuk murid. Teguh menjelaskan bahwa menu yang dihidangkan kali ini memiliki 750 kalori yang didapat oleh persiswa. Selain itu, makanan bergizi gratis ini memiliki harga Rp25.000 per boxnya. Melakukan kunjungan ke SMKN 26 dalam rangka pelaksanaan percontohan untuk uji coba program makan bergizi gratis. Bahwasanya ini merupakan program untuk mendukung suksesnya program pemerintah terkait program makan bergizi gratis, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan gizi siswa. Dan pastinya nanti kita juga akan kita kembangkan untuk segmen yang lain, misalnya adalah ibu hamil. Tapi ini kita masih sedang bertahap menuju situ. Dan kita bersyukur bahwasanya untuk kandungan kalori juga seolah memenuhi. Jadi tadi 758 dari kebutuhan kurang lebih 750 kalori per siswa. Untuk siang ini ada sebanyak 1.600 paket makanan bergizi untuk dibagikan kepada para siswa-siswi SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur. Diketahui, makanan bergizi gratis ini merupakan program milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari Jakarta Timur, tim Sinpo TV melaporkan. 5 tokoh perempuan dipilih Presiden Prabowo Subianto menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Dan di hari pelantikan terlihat 5 menteri perempuan menawan dalam balutan busana tradisional Indonesia, yaitu baju kurung atau kebaya dipadu dengan kain batik. Presiden Prabowo Subianto telah melantik 52 menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih. Dari sejumlah nama-nama tersebut, terdapat 5 perempuan yang menduduki kursi menteri di Kabinet Merah Putih. Kelima sosok tersebut antara lain Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Mutia Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Rini Widiantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Widianti Putri sebagai Menteri Pariwisata, dan Arifatul Khairi Fauzi sebagai Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun jumlah menteri perempuan di era Prabowo Gibran terbilang lebih sedikit ketimbang era Presiden Joko Widodo yang menempatkan 9 menteri perempuan dan menjadikan Jokowi sebagai presiden dengan jumlah menteri perempuan terbanyak dibandingkan presiden-presiden RI sebelumnya. 5 menteri perempuan yang menempati posisi penting di pemerintahan Prabowo Gibran, kehadiran menteri perempuan di kabinet ini diharapkan membawa angin segar dalam mengambil kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, ada 8 sosok perempuan lainnya dipercaya oleh Prabowo menduduki pos wakil menteri. Rekam jejak ke-8 perempuan wakil menteri datang dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari politisi, jurnalis, aktivis, birokrat hingga akademisi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyelenggarakan jamuan makan siang dalam rangka kunjungan kehormatan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Han Zheng, di Istana Wapres Jakarta pada Senin siang kemarin. Dan sebelum jamuan makan siang dimulai, Wapres Gibran dan Wapres Han Zheng sempat berbincang terlebih dahulu di ruang audiensi. Bertempat di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyelenggarakan jamuan makan siang dalam rangka kunjungan kehormatan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Han Zheng. Sebelum jamuan makan siang dimulai, Wapres Gibran dan Wapres Han Zheng sempat berbincang terlebih dahulu di ruang audiensi. Pada kesempatan itu, Wapres Han Zheng turut menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Usai pertemuan, Gibran memperkenalkan makanan khas Indonesia kepada Wapres Han Zheng. Menu dalam santap siang tersebut diantaranya sukun telur asin, otak-otak dan lemburi jeruk Bali, ayam bakar sempiok, kerapu bakar manokwari, hingga nasi goreng kecombrang. Rangkaian menu dari beberapa daerah di Indonesia ini disusun dengan sesamak untuk menampilkan keunggulan Indonesia di bidang kuliner. Penyusunan menu yang ditampilkan juga menjadi salah satu cara dalam memperkuat langkah Indonesia di dunia diplomasi, yaitu melalui gastrodiplomasi atau bagian dari diplomasi publik yang dilakukan dengan mengenalkan budaya kuliner suatu negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu 2 hari usai purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan juga sang istri Iriana Jokowi terlihat tengah menikmati makanan di sebuah warung. Dan video ini dibagikan di Instastory akun sosial media Instagram Jokowi pada Selasa 22 Oktober 2024. Berdasarkan video yang diunggah di Instastory @jokowi pada Selasa 22 Oktober 2024, nampak Joko Widodo dan Iriana Jokowi terlihat santai menikmati makanan di sebuah warung. Seperti penampilan sebelumnya, Jokowi terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang. Begitulah kegiatan Presiden ke-7 Indonesia 2 hari setelah pensiun. Dalam Instastory tersebut terlihat di meja tempat Jokowi dan Iriana makan, terlihat ada sejumlah makanan yang lahap disantap keduanya. Sementara itu, berdasarkan postingan di akun sosial media Instagram @powertoskartasuro memperlihatkan Jokowi tengah dimintai foto oleh sejumlah warga yang melihatnya di warung tersebut. Jokowi pun melayani permintaan foto bersama sejumlah warga. Kini, Jokowi memang sudah berada di Solo, Jawa Tengah. Setelah purna tugas pada minggu kemarin, 20 Oktober 2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipecah menjadi 3 kementerian di Kabinet Merah Putih, yaitu Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan. Dan Nadiem Makarim memberikan salam perpisahan dan menyambut 3 menteri baru, yaitu Abdul Muti, Satrio Sumantri Bojonegoro, dan Fadlizon. Usai dilantik pada Selasa pagi, 3 menteri yaitu Abdul Muti, Satrio Sumantri Bojonegoro, dan Fadlizon yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto langsung mendatangi kantor baru mereka di Kemendikbudristek Senayan, Jakarta. Ketiganya disambut Nadiem Makarim di lobi utama untuk menjalankan serah terima jabatan. Ketiganya mengemban tugas yang selama 5 tahun diemban oleh 1 kementerian. Kini sampai tahun 2029, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berubah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, lalu Kementerian Kebudayaan. Nadiem memberikan salam perpisahan dalam pidatonya dengan garis besar baga atas tugas yang diemban dan harus berpisah dengan orang-orang yang bekerja selama 5 tahun bersamanya dan berharap kebijakan terkait Merdeka Belajar tetap dapat berlanjut. Menandai perpisahan dengan 1 menteri dan penyambutan 3 menteri baru yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi pagi. Hari ini adalah momentum yang syarat dengan perasaan. Di satu sisi, saya merasa begitu terhormat telah diberi kesempatan oleh Bapak Joko Widodo untuk mengabdi di dunia pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan di sisi lain, ini juga momen yang mengharukan, karena tiba saatnya untuk berpamitan dan menyerahkan amanah besar ini kepada para pemimpin-pemimpin baru kita. Sebagai Mendikbudristek periode tahun 2019 sampai 2024, kami menuangkan cita-cita yang terangkum dalam nawacita menjadi payung kebijakan Merdeka Belajar. Sementara 3 menteri lain juga memiliki arah masing-masing terhadap kebijakan dan pola kerja mereka, seperti Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyampaikan akan terus menjalani kebijakan yang sudah ada dan mencoba gagasan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara Satrio Sumantri Bojonegoro, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi akan melanjutkan terkait kebijakan dan program turunan Nadiem. Bekerja keras untuk memajukan pendidikan nasional dengan berbagai gagasan yang sangat kita saksikan bersama-sama sebagai sebuah perubahan yang signifikan dalam pendidikan nasional. Sangat berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh keluarga besar Kemendikbud yang saat ini memang telah dipecah menjadi 3, dan itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab Mas Nadiem, karena untuk periode yang akan datang tugas Mas Nadiem harus kita kerjakan bertiga. I imagine you have very big responsibility to make education in Indonesia better. Akan melaksanakan yang telah digariskan oleh Pak Nadiem Makarim, ya. Kemudian tidak ada perubahan, sementara tidak ada stagnasi proses, jalan terus supaya kontinuitas terjamin. Pendidikan tidak boleh terganggu oleh adanya perubahan yang menyebabkan adanya stagnasi atau kebingungan.
di antara pelaku pendidikan, baik itu anak-anak maupun pendidiknya. Sambil jalan, tolong teman-teman sekalian perbaiki mana-mana yang harus perbaiki. Di sisi lain, Fadlizon memegang tanggung jawab di Kementerian Budaya. Kementerian yang terbilang baru untuk berdiri sendiri, memiliki cita-cita Indonesia menjadi pusat ibu kota budaya dunia. Prabowo Subianto sebagai presiden mempunyai komitmen untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya, karenanya kemudian menjadikan Kementerian Kebudayaan ini terpisah sendiri. Saya kira ini adalah juga satu tonggak sejarah untuk kali pertama Kementerian Kebudayaan menjadi kementerian tersendiri, sehingga lebih fokus mengurus kebudayaan kita yang sangat kaya. Kemendikbud menjadi salah satu kementerian yang dipecah dari 21 kementerian baru Kabinet Merah Putih, total 48 kementerian berdiri saat ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Kumham Imigrasi dan juga Pemasyarakat Yusril Iza Mahendra menuturkan dengan kestrukturisasi dan juga reorganisasi Kementerian Hukum merupakan langkah yang strategis dilakukan oleh Presiden. Hal itu disampaikan Yusril pada acara sambutan Menteri di kantor Kemenko Kumham, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Menko Kumham Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menjelaskan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian terpisah merupakan langkah strategis dan luar biasa yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, restrukturisasi kementerian juga sebagai langkah untuk mempermudah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dan menghadapi tantangan internasional terkait hak asasi manusia. Tak hanya itu, Yusril mengatakan reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat menjadikan penanganan masalah HAM, imigrasi, dan permasyarakatan lebih terfokus serta efektif. Karena itu, sesuatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh Presiden baru kita yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu, Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka melakukan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian baru. Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia yang tadi saya katakan sempat diciptakan dan dilikuidasi sendiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan sekarang dipisahkan kembali dan dibentuk kembali Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai satu kementerian yang berdiri sendiri. Langkah yang telah ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto mereorganisasi kementerian yang sangat besar ini menjadi 3 kementerian patut kita sambut dengan rasa syukur, dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar acara serah terima jabatan di Balariung Susilo Sudirman, Gedung Sabta Pesona Jakarta 21 Oktober 2024. Dan serah terima jabatan dilakukan oleh Sandiaga Uno kepada Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dan Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha. Sebelumnya, Widianti Putri Wardana dan Teguh Rifki Harsha telah dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif oleh Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Ia meyakini di bawah kepemimpinan periode baru, pencapaian pariwisata dan ekonomi kreatif akan jauh lebih baik di masa mendatang. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam sambutannya merasa terhormat dapat melanjutkan kepemimpinan pengembangan sektor pariwisata dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Widianti mengungkapkan perannya di dunia usaha selama lebih dari 30 tahun memberikan banyak pengalaman terkait pentingnya strategis serta cara kerja yang efisien. Saat ini, sektor pariwisata Indonesia telah meraih berbagai capaian besar. Sandiaga Salahuddin Uno pun mengucapkan selamat dan harapannya untuk menteri yang baru. Yang saya hormati Menteri Ekonomi Kreatif Pak Teguh Rifki. Ini juga sahabat dekat saya. Selamat datang di
House of Wonderful Indonesia from the bottom of my heart. Kami bersyukur bahwa dua portfolio penting ini telah diberikan amanah kepada dua tokoh terbaik yang dimiliki bangsa kita. Oleh karena itu, izinkan keluarga besar pariwisata dan ekonomi kreatif mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Menteri dan Ibu Menteri. Dan saya yakin, saya optimis bahwa pencapaiannya akan jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Memastikan transisi yang mulus dan berkelanjutan. Dan saya berkomitmen untuk melanjutkan momentum ini agar sektor pariwisata meraih pencapaian yang lebih besar. Sahabat saya, Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, merasakan di bawah kepemimpinan beliau 4 tahun terjadi transformasi, betul tidak? 20 tahun yang lalu saya pernah ikut beliau dalam 4 tahun di bawah beliau juga merasakan hal yang sama. Saya kebetulan 20 tahun yang lalu menjadi direktur utama sebuah hotel milik beliau komisarisnya dan pembimbing saya. Dalam TTDI 2024, pariwisata Indonesia berada di peringkat 22 dari 119 negara di dunia. Hal senada juga disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha. Di bawah kepemimpinan Sandiaga Uno dan Angela Tano Sudibjo telah terjadi perubahan yang besar di sektor ekonomi kreatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2014 hingga 2024 secara resmi mengucapkan selamat kepada penerusnya Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang baru. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Retno Marsudi menyampaikan harapan dan doa bagi para pemimpin baru di Kementerian Luar Negeri. Selain memberikan selamat kepada Sugiono, Retno juga menyampaikan ucapan selamat kepada para wakil Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Anies Mata, Duta Besar Aramanata Nasir, Duta Besar Arif Hafaz Ogroseno. Dalam pesannya, Retno menegaskan bahwa tongkat estafet telah diserahkan, dan ia berharap para pemimpin baru ini mampu membawa Kementerian Luar Negeri ke arah yang lebih baik. Saya bersyukur bahwa Kementerian Luar Negeri akan berada di tangan orang yang baik. I'm around, and I will be always available at any time you need. Your success is my success. Retno Marsudi telah menjabat sebagai Menlu selama 1 dekade dan kini dia menyerahkan tugas penting tersebut kepada Sugiono untuk meneruskan diplomasi Indonesia di kancah internasional, khususnya sebagai Menteri Luar Negeri yang baru. Menurut Sugiono, apa yang ditinggalkan pendahulunya selama bertugas sebagai Menteri Luar Negeri RI di era Presiden Joko Widodo merupakan sesuatu yang luar biasa bagi Indonesia. Selain itu, Menlu RI ini juga menyoroti amanat lain yang disampaikan Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya, yakni terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Untuk itu, persoalan Palestina tetap akan menjadi salah satu fokus Kementerian Luar Negeri RI di bawah kepemimpinannya. Sugiono merupakan satu dari 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jerry Sambuaga resmi menyerahkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Perdagangan kepada Dia Roro Esti. Dan proses penyerahan jabatan Wamendak ini dilakukan dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung di kantor Kementerian Perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan periode 2019-2024, Jerry Sambuaga melakukan serah terima jabatan kepada Wakil Menteri Perdagangan periode 2024-2029, Dia Roro Esti, di Kementerian Perdagangan Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Jerry mengatakan bahwa selama menjabat sebagai Wamendak di Kabinet Indonesia Maju, kepemimpinan Presiden Joko Widodo dipenuhi dengan banyak dinamika suka dan duka. Meskipun Wamendak yang sekarang lebih muda daripada dirinya yakni berusia 31 tahun, namun Jerry meyakini sosok Dia Roro Esti bisa menjadi Wamendak yang lebih baik. Menurutnya, usia muda bukan menjadi hambatan untuk berkarir di pemerintahan. Dan saya ingin mengatakan banyak suka dan duka, banyak dinamika, tapi saya ingin mengatakan bahwa 3 kali ganti menteri, wamennya tetap saya waktu itu. Mudah ya. Dan saya yakin Ibu Wamen Esti, Bu Wamen Roro akan menjadi Wakil Menteri Perdagangan yang lebih baik dari saya. Saya yakin itu kenapa? Beliau ini masih muda sekali. Saya waktu diangkat Bapak Presiden menjadi Wakil Menteri itu umur 34 tahun. Nah, Ibu Esti ini umur 31 tahun ya. Jadi ini luar biasa, semangat muda yang dibangun. Ya, artinya ini sesuatu yang sangat bangga dan terhormat
bahwa generasi muda diberikan kesempatan ya untuk bisa menjadi bagian dari birokrasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, pada tanggal 20 Oktober 2024 kita baru saja melakukan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Prabowo Subianto ya. Ini juga di mana masa-masa yang akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sudah ada beberapa menteri yang melakukan serah terima jabatan. Betul. Seperti ada Menlu dan juga Sandiaga Uno seperti itu ya. Memang kalau kita ketahui pelantikan dari menteri dan wakil menteri dilakukan esok setelah pelantikan dari Prabowo Subianto, dan kita lihat bahwasanya memang banyak sekali harapan baru untuk menteri dan wakil menteri baru, di mana kalau kita ketahui ada wakil menteri perdagangan yaitu Dia Roro yang memang usianya termuda dari wakil menteri yaitu 31 tahun. Jadi memang dari Prabowo Subianto melibatkan generasi muda untuk terjun dalam pemerintahan. Dan kita juga melihat Sri Mulyani juga ini dikawal oleh 3 wamen seperti itu ya. Dan mudah-mudahan semua yang telah terpilih di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa terus mengembangkan tugasnya dengan sangat baik dan juga percaya akan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Abdul Hakim MS menyebut Kabinet Merah Putih diisi oleh tokoh yang mumpuni di bidangnya. Dan juga berikut informasi dalam program Sorotan Utama kemarin malam. Ini kalau melihat komposisi kabinet dari Prabowo dan Gibran ini, apakah sudah zaken atau belum, Bang? Ya, sebelum jauh untuk kita menyimpulkan bahwa kabinet Pak Prabowo Gibran ini zaken atau tidak, terlebih dahulu ada baiknya kita harus mengetahui dulu zaken itu apa. Zaken itu adalah bahasa yang diserap dari bahasa Belanda yang artinya sebetulnya zaken itu urusan gitu. Namun kemudian ini diartikan secara lebih luas bahwa kabinet yang zaken artinya sosok-sosok nanti yang akan ditunjuk untuk mengisi pos-pos penting dalam kelembagaan negara, urusan-urusan tertentu harus dikelola dan diberikan kepada sosok-sosok yang pas, yang memiliki kompetensi, keahlian, serta pengalaman untuk bisa mengerjakannya secara baik. Nah, zaken kabinet ini kemudian dalam literasi kita, pembahasan peta politik kita diartikan sebagai kabinet yang akan banyak diberikan porsinya kepada sosok-sosok profesional yang memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, dengan rujukan itu, maka pertanyaan Mas Andi tadi, apakah ini sudah zaken atau tidak? Sebetulnya untuk bisa mengatakan sebuah kabinet itu zaken atau tidak, biasanya kita cenderung terdikotomi bahwa kalau perwakilan kekuatan politik tertentu itu maka bukan zaken. Padahal sejatinya di dunia modern, sosok-sosok politisi itu adalah sosok-sosok yang sejatinya dalam dunia profesional, dalam dunia kompetensi yang mereka geluti itu cukup mumpuni. Akan tetapi kalau kita masih mengikuti dengan definisi dikotomi itu, kita mencoba untuk mengurai susunan komposisi kabinet, meskipun agak cukup bias kalau kemudian kita klasterkan bahwa mereka yang berasal dari partai politik atau mereka yang
berstatus sebagai politisi ini bukan profesional, itu juga harus kita pertimbangkan secara lebih jauh lagi. Namun kalau kita mengikuti porsi pola pemikiran bahwa Zaken itu adalah memisahkan antara politisi dan profesional, maka coba kita kutip komposisi dan kita telaah ya, komposisi yang sudah diumumkan di kabinet Pak Prabowo kemarin. Kita tahu Pak Prabowo sudah mengumumkan 53 lembaga. Kalau kemudian kita lihat dari struktur definisi dan pemisahan antara sosok-sosok yang mengisi kepala lembaga dan kementerian itu dari unsur profesional dan politisi, maka kita bisa mendapat komposisi, kita bisa menukil data yang telah dilontarkan oleh Kumparan misalnya. Saya melihat bahwa kalangan yang mengisi kementerian dan lembaga yang berasal dari kader partai politik jumlahnya ada 22 orang. Kalau kita presentasi dari 53 berarti itu sekitar 42%. Kemudian sisanya jika itu kemudian diklasterkan untuk kategori profesional maka jumlahnya 58%. Nah, data Kumparan ini kemudian menelaah lebih jauh bahwa jika dihitung hanya berdasarkan persennya, karena dari 53 lembaga itu terdiri atas 109 orang yang duduk sebagai kepala lembaga atau menteri dan juga wakil menteri. Kalau komposisinya kemudian Kumparan urai dengan kategori antara profesional dan kader parpol, itu komposisinya jauh lebih baik begitu. Bahwa yang kader parpol atau berstatus politisi jumlahnya 42 orang, 39%, kemudian dari kalangan profesional jika kategorinya begitu ada sekitar 67 orang atau 61%. Dengan komposisi ini tentu Zaken dalam definisi bahwa lembaga, kementerian, dan juga badan yang harus dikelola oleh mereka-mereka yang mumpuni dalam bidangnya termasuk sudah kategori Zaken. Karena Zaken itu jika komposisi kabinet isi lebih dari sekitar 60% sudah bisa dikategorikan sebagai Zaken. Nah, ini kalau kita melihat komposisinya memang apakah ini Zaken? Jika pakai definisi itu bisa kita kategorikan Zaken. Dan ini sudah pernah dilontarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra yang juga menjadi tim gugus transisi Pak Prabowo yang kemarin sudah resmi berhenti sejak pelantikan kabinet, bahwa memang komposisi antara profesional dan kalangan politisi jumlahnya memang sekitar 38% dan 42%. Dan ini juga cukup valid datanya ketika diurai oleh Kumparan bahwa memang komposisinya demikian, Mas Andi. Jika memang kategorinya antara politisi dan profesional itu harus dipisahkan, maka kategori politisi jumlahnya 38-39% dan untuk yang kalangan profesional yang tidak politisi itu jumlahnya sekitar 61-62%. Sandi. Baik Bang Aap, ini kalau kita melihat dari komposisi ini kan bisa dibilang cukup besar ya Bang Aap ya. Ini ada 100 lebih tokoh yang menjabat di Kementerian Prabowo Gibran seperti itu ya. Ini kan juga menuai banyak pro dan kontra Bang Aap. Kalau Bang Aap sendiri menilai sebenarnya ini sebuah kebutuhan bagi pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya dengan asta citanya yang banyak, kemudian program yang banyak seperti itu. Apakah ini langkah yang tepat menambah jumlah pos kementerian Bang Aap? Sebetulnya memang diskusi atau isu-isu yang melingkupi pembentukan kabinet sangat tidak bisa lepas dari salah satunya adalah jumlah komposisi yang akan membantu seorang presiden. Kenapa? Karena ada beberapa pendekatan penting terkait berapa sih idealnya jumlah komposisi pembantu-pembantu presiden. Sebetulnya tidak ada rujukan khusus. Ini semua sangat tergantung dengan pendekatan yang akan dipilih oleh presiden terpilih. Misalnya, kalau kita rujuk secara kesejarahan, jumlah kabinet kita memang hanya pernah sekali dalam kesejarahan presiden-presiden yang telah memimpin Indonesia untuk membentuk jumlah kabinet di atas 100, yaitu ketika dilakukan oleh Pak Soekarno dalam membentuk kabinet Dwi Kora kedua.
yang jumlahnya mencapai kalau nggak salah di atas 130-an. Nah, kenapa ini kemudian dibentuk? Ini sebetulnya pendekatan yang akan dipilih oleh calon pemimpin yang menurut pandangan subjektivitas calon terpilih ini sebagai sebuah kebutuhan. Dan saya melihat memang Pak Prabowo dalam menyusun kabinetnya ini karena tagline awalnya adalah kebersamaan, ingin membangun persatuan, kemudian ingin melibatkan sebanyak orang untuk bisa turun tangan dalam mengatasi persoalan bangsa, berimplikasi terhadap besarnya jumlah kabinet yang kemudian beliau bentuk, baik itu yang baru atau yang beliau untuk dapat mengeksekusi semua gagasan dan program yang saat ini berkembang di kepala beliau. Kita tahu 53 kementerian ini adalah jumlah yang relatif bertumbuh banyak jika dibandingkan dengan jumlah kelembagaan selama 20 tahun terakhir begitu. Kalau kita lihat dan kita perbandingkan di era Pak SBY jumlahnya sekitar 34, kemudian di era Pak Jokowi juga masih bertahan di 34, dan di era Pak Prabowo ini bertambah jumlahnya menjadi 53. Sangat tergantung dari sisi mana nanti kita akan melihat besarnya jumlah kabinet ini yang apakah akan memberikan keuntungan ataukah bahkan nanti akan memberikan kelemahan serius. Akan tetapi memang kalau bisa saya uraikan Mas Andi, kelebihan dari membangun organisasi dengan struktur besar seperti kabinet yang sekarang dikelola oleh Pak Prabowo memiliki dampak positif terhadap terjadinya keseimbangan politik yang akan terjadi. Kita tahu Pak Prabowo sudah menegaskan dalam pidato pertamanya bahwa pendekatan yang akan beliau lakukan selama 5 tahun ke depan adalah mengajak semua yang pernah berkompetisi untuk bersatu membangun bangsa. Hal itu dikemukakan oleh Pak Prabowo berdasarkan pengalaman. Ternyata ketika kita nanti bisa bersatu seperti yang sudah dialami Pak Prabowo meskipun menjadi kompetitor ketat Pak Jokowi, namun ketika diajak untuk bergabung, beliau berkenan sehingga hal itu ternyata memberikan keuntungan yang cukup banyak. Misalnya kita bisa bertahan dari ancaman krisis ekonomi dan juga kita bisa bertahan dengan deraan pandemi yang telah banyak melululantahkan negara-negara dunia. Nah, Pak Prabowo sepertinya menjadikan ini sebagai dasar rujukan kenapa kemudian postur ini harus dibikin besar, karena Pak Prabowo ingin semua sebanyak orang turut terlibat dalam pengelolaan pemerintahan 5 tahun ke depan. Yang kedua, postur besar kabinet itu sebetulnya memiliki keuntungan Mas Andi untuk lebih menspesifikasi kinerja yang akan dilakukan oleh pembantu-pembantu Pak Prabowo di sektor-sektor tertentu. Saya mengambil contoh misalnya di Kementerian Pendidikan Nasional, Mendikbud, yang saat ini kemudian mencoba dibelah oleh Pak Prabowo dengan pekerjaan yang lebih spesifik, di mana Pak Prabowo sekarang membentuk Menteri Pendidikan bagian menengah ke bawah, jadi mulai SMA, SMP, SD sampai TK ditangani satu person yang diduduki oleh Pak Mukti. Kemudian di sektor pendidikan tinggi juga ditangani secara khusus oleh salah satu kementerian. Kemudian dipecah lagi untuk kebudayaannya yang diisi oleh Pak Fadlizon ditangani secara khusus. Nah, kelebihan dari postur besar ini adalah salah satunya bisa lebih menspesifikasi kerjaan itu supaya supaya lebih terfokus pada sasaran, sehingga tidak terlalu banyak yang diurus oleh satu orang. Itu dispesifikasi programnya untuk bisa dikerjakan secara maksimal, sehingga nanti mulai dari SD, SMP, SMA ada yang menangani kementerian tersendiri untuk tingkat S1, S2, S3 dan lain-lain sebagainya. Untuk yang pendidikan tinggi bisa ditangani oleh satu kementerian lembaga tertentu, dan untuk bidang kebudayaannya kemudian dipisahkan ditangani oleh kelembagaan dan menteri tertentu. Ini tentu salah satu kelebihan ketika postur besar itu dibentuk
dalam sebuah organisasi kalau kemudian kita rujukan dalam kabinet Pak Prabowo. Baik, Bang Ab, ini kalau melihat dari segi komposisi ya Bang Ab, ini jajaran menteri, beberapa menteri ini merupakan dari kalangan politisi seperti itu, dari kalangan politik. Namun kalau dicermati ini kalau dari jajaran wamennya ketika menterinya sudah dari kalangan politik, ini jajaran wamennya adalah para profesional Bang Ab, seperti ada yang profesor, kemudian doktor yang bergerak di bidang yang ditempatkan tersebut. Ini apakah sebagai salah satu cara dari tim dari Prabowo dan Gibran ini untuk mengakomodir segala kepentingan, jadi politiknya dapat, kemudian juga dari akademisinya dapat. Jadi berjalannya kabinet ke depan ini bisa berimbang atau bagaimana Bang Ab? Ya, inilah yang saya lihat bahwa tadi seperti kita diskusikan di awal, komposisi profesional ternyata jauh lebih mendominasi jika dikotominya adalah politisi itu tidak kita kategorikan sebagai profesional. Jadi padahal sejatinya Mas Andi, politisi juga banyak yang memiliki keahlian mumpuni di bidang yang saat ini dipegang. Akan tetapi jika kita tetap pada definisi yang awal, maka sebetulnya komposisi yang ada sekarang ternyata profesional juga menjadi yang paling mengemuka di jajaran kabinet Pak Prabowo. Sektor-sektor tertentu tetap di bawah dipertahankan, ditangani oleh yang sangat kompeten, misalnya untuk ngurusi fiskal, Menteri Keuangan misalnya masih diserahkan kepada Bu Sri Mulyani. Ini tentu untuk tetap menjalankan keseimbangan antara kebutuhan pengakomodasian atau kompromi koalisi kekuatan partai politik dengan kemampuan teknokrasi nanti yang akan dijalankan dalam pemerintahan ini. Dan Pak Prabowo ternyata dalam membangun komposisi ini bisa menyeimbangkan itu sehingga komposisi yang berasal dari kader partai politik dan kader yang betul-betul menekuni hidupnya di dunia profesional itu komposisinya masih banyak, jauh lebih banyak dari kalangan profesional. Dan ini kemudian menjadi tambahan energi bahwa kabinet Pak Prabowo ini menyeimbangkan antara dua itu, tapi porsinya masih tetap dititik tekankan pada asas teknokrasi, yaitu menempatkan orang-orang yang memang memiliki keahlian di kelembagaan itu sehingga nanti ada kolaborasi antara kekuatan politik dan dunia profesional. Dan komposisinya sejauh ini bahkan satu menteri bisa dibantu oleh 1, 2, atau 3 wamen yang memang komposisinya agak cukup berbeda-beda. Ya. Ini tentu menjadi langkah baik dalam upaya sekalian untuk mengakomodasi kekuatan politik dalam rangka menciptakan stabilitas nasional, tapi pun dalam waktu bersamaan komposisi berjalannya kinerja kabinet ini jadi sangat memadai dan mumpuni. Tentu pilihan-pilihan ini yang menurut hemat saya sekarang sedang dipikirkan oleh Pak Prabowo agar kepentingan untuk akomodasi kekuatan politik tidak terlalu mengemuka sehingga ada kesan bagi-bagi jabatan, namun itu dikombinasikan dengan kemampuan teknokrasi yang memadai dari sosok-sosok yang sekarang dimasukkan dalam kabinet. Baik. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait dengan Kabinet Merah Putih di mana Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menggelar serah terima jabatan Menteri dari Teten Mas Duki ke Maman Abdurrahman. Dan Menteri UMKM periode 2024 hingga 2029, Maman Abdurrahman menyebut ada harapan besar dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan peningkatan sektor UMKM. Maman pun juga turut menjabarkan targetnya dalam 100 hari ke depan. Politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman resmi dilantik sebagai Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Kabinet Merah Putih. Era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka periode 2024-2029. Maman menyebut dalam 100 hari pertamanya menjabat sebagai Menteri UMKM, dirinya akan fokus pada kelancaran masa transisi pemerintahan baru agar berjalan dengan baik. Dirinya juga berencana memastikan stabilitas para pelaku UMKM, terutama terkait dengan modal dan akses teknologi. Hal itu dilakukan sebagai langkah mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Yang pasti kalau untuk terkait program 100 hari, prioritas pertama adalah memastikan proses transisi dan perubahan struktur organisasi berjalan secara smooth dan soft. Itu yang pasti yang paling utama. Namun tanpa mengesampingkan aktivitas kebutuhan kita untuk melayani para pelaku-pelaku UMKM. Pesan yang disampaikan Pak Prabowo, pertama teman-teman harus tahu bahwa ada target optimis peningkatan ekonomi kita sampai 8%. Itu adalah target achievement. Nah, salah satu pendukung untuk menaikkan ekonomi 8% adalah bagaimana bisa mengamankan sektor UMKM yang notabene hari ini kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95%. Dan di mana itu sebagian besar sektornya informal. Artinya kita berkepentingan untuk menjaga sektor informal ini tidak goyang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, anggaran kementerian diprediksi akan menurun pada tahun 2025 dan menanggapi hal itu Menteri UMKM Maman Abdurrahman berharap pihaknya dapat membangun kolaborasi dengan pihak lain. Dan Maman menyebut sistem pengelolaan APBN di setiap kementerian harus direncanakan sebaik mungkin. Dan menurutnya Kementerian UMKM dirasa tidak akan mampu bertahan jika hanya mengandalkan APBN. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, berkomitmen untuk memajukan UMKM melalui peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, BUMN, dan sektor luar negeri. Menurutnya, kolaborasi menjadi penting di tengah keterbatasan anggaran kementerian. Selain itu, ketergantungan pada APBN juga dirasa tidak akan cukup dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Maman menekankan pentingnya merancang sistem kerjasama yang jelas antara perusahaan besar dan UMKM. Dirinya juga menyoroti pentingnya aspek legal dalam membangun kolaborasi itu, untuk mengidentifikasi potensi keuntungan dan risiko yang mungkin timbul dari kerjasama yang dijalin. Begini Mas, ada satu mindset yang harus dirubah dalam pengelolaan APBN kita. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan APBN, mau berapapun jumlahnya, saya yakin nggak akan mungkin mampu. Nggak akan mungkin bisa. Kolaborasi dengan semua pihak, inilah kata kuncinya. Bagaimana kita bisa membangun kolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN kita, dan pihak-pihak dari luar negeri. Karena pembiayaan modal ini kan tidak hanya sekedar bisa kita tidak cuma bisa sekedar mengandalkan dari dalam negeri, tapi juga pembiayaan dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya, itu juga bagus untuk kita manfaatkan. Artinya tadi saya bilang, yang saya ingin sampaikan itu jangan kita hanya sekedar mengharapkan APBN, tetapi kita harus melihat potensi-potensi di luar sektor APBN kita, yaitu memanfaatkan kolaborasi dengan pihak-pihak industri-industri besar. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP menggelar bazar yang bertajuk Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Fest di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini dalam rangka menyambut anggota parlemen baru periode 2024 hingga 2029, serta bertujuan untuk mempromosikan produk atau usaha milik wartawan kepada publik. Dalam rangka menyambut anggota parlemen baru periode 2024-2029, Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP menggelar bazar yang bertajuk Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Fest di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. UMKM Fest ini diresmikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal.
Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Aryawan mengatakan gelaran bazar ini sebagai bentuk kepedulian pengurus KWP terhadap anggota. Menurutnya, usaha yang dimiliki wartawan membutuhkan promosi sehingga UMKM Fest menjadi wadah untuk memperkenalkan usaha yang dimiliki wartawan kepada publik. Kita butuh promosi daripada usaha-usaha lain yang dimiliki oleh teman-teman wartawan sehingga kita membuat kegiatan UMKM Fest. Ini tujuannya adalah bagian mempromosikan usaha-usaha yang dimiliki oleh teman-teman wartawan. Karena kita, seingat saya, dari saya liputan di DPR, kita hanya meliput pembukaan bazar. Kita hanya menikmati, merasakan, dan membeli apa yang ada dilakukan oleh bazar, oleh fraksi-fraksi maupun IO yang lain yang melakukan kegiatan di sini. Tapi kita tidak pernah melakukan. Sama halnya ketika kita bikin santunan anak yatim, buka puasa, dan lain-lain. Jadi kita bukan hanya meliput kali ini, tapi juga kita sebagai aktor pelaku untuk melakukan kegiatan yang sudah kita liput. Kemudian untuk kesejahteraan teman-teman, ya, jadi kita memang memperhatikan betul keluarga-keluarga teman-teman wartawan. Sehingga di tahun ini ada beberapa teman-teman yang anak-anaknya baik di SD, SMP, SMA itu mendapatkan beasiswa PIP, kemudian yang kuliah mendapatkan KIP, betul ya Pak ya? Kemarin kita dapat yang KIP itu 15 ya. Semoga di tahun depan jumlah untuk wartawan mungkin bisa sesuai dengan jumlah anggota KWP. Jadi biar semua teman-teman KWP satu orang bisa dapat satu saudaranya untuk bisa kuliah. Jumlahnya kita nggak banyak, cuma 180. Karena kita pada prinsipnya sebisa mungkin menambah anggota, bukan mencoret-coret anggota. Kalau memang mereka liputan di DPR, kita akomodir. Kita tidak ada like and dislike. Semua yang beraktivitas di DPR itu keluarga besar daripada teman-teman wartawan. Dan itu yang harus terus dilanjutkan. Kita tetap ingin press room ini tempat yang damai, sejuk, guyup, karena kita satu profesi, satu tempat untuk kita mencari berita, satu tempat untuk kita sama-sama sejahtera. Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM turut memeriahkan bazar yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mengetahui seperti apa kemeriahan tersebut, berikut laporan reporter Sinpo TV Muhammad Farizal dan juru kamera Ahmad Amin. Ya baik pemirsa, di mana tadi baru saja dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar UMKM Fest maupun usaha mikro kecil menengah, di mana ini merupakan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen untuk peduli terhadap usaha mikro kecil menengah. Dan tadi acara ini diresmikan oleh dari salah satu wakil ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Syamsurijal. Dan juga tadi juga ada sempat pidato dari Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Aryawan, di mana mengatakan bahwasanya UMKM ini ataupun dari bazar ini sendiri digelar dalam rangka untuk membantu bagi pelaku-pelaku UMKM, dan di mana juga merupakan sekaligus juga tadi membantu dari wartawan-wartawan yang ada di parlemen yang merupakan atau mempunyai yaitu kerabat maupun saudara yang merupakan salah satu pelaku UMKM, dan artinya itu nantinya dari seluruh UMKM ini dapat meningkatkan ekonomi dari pelaku-pelaku UMKM. Dan tadi juga diapresiasi oleh sekaligus yang dibuka juga ataupun diresmikan oleh dari Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Syamsurijal yang mengapresiasi bahwasannya dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang menggelar atau peduli terhadap usaha mikro kecil menengah. Dan salah satu saat ini kami di sebelah kiri saya sudah ada salah satu pelaku UMKM. Kami akan sedikit untuk berbincang terkait dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini peduli terhadap pelaku UMKM ini sendiri. Halo Mbak, selamat siang. Boleh perkenalkan namanya Mbak? Saya Citra dari Rastafari Kitchen. Mbak, mungkin Mbak bisa jelaskan nih Mbak, dengan adanya KWP menggelar peduli terhadap UMKM ini sendiri, tanggapan Mbak sendiri seperti apa sih? Bagi kami yang punya usaha kecil ini sangat membantu sekali ya. Artinya di sini KWP
usaha kecil seperti kami. Dan kami harap semoga ini berlangsung terus. Mbak, artinya bagaimana sih perasaan Mbak sendiri dengan terbantunya dari Koordinator Wartawan Parlemen ini dalam menggelar peduli UMKM ini sendiri? Saya senang sekali ya, alhamdulillah ini juga kegiatan ramai sekali. Artinya ini juga menambah perekonomian kami lah. Ada nggak sih Mbak harapannya untuk ke depan seperti apa? Saya sih harapannya ini digelar secara rutin ya, dan kami bisa ikut terus berkontribusi meramaikan di bazar ini. Nah, pemirsa bisa kita lihat tadi di mana dari salah satu pelaku UMKM ini berharap tentunya untuk ke depan acara ini dapat digelar secara rutin, yang dimana ini mengingat dapat membantu dari pelaku-pelaku UMKM ini sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Farizal, Ahmad Amin, Simpo TV, laporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya. Di mana DPR RI menggelar sidang paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa siang kemarin. Dan dalam sidang paripurna ini DPR RI menetapkan jumlah anggota mitra kerja di Komisi Parlemen. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nomenklatur kementerian pada beberapa waktu lalu. Nomenklatur kementerian ini nantinya akan menjadi mitra kerja di setiap 13 komisi DPR yang telah dibentuk. Oleh karena itu, DPR RI menggelar sidang paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa siang. DPR akan menetapkan pimpinan komisi DPR yang diusulkan oleh fraksi parlemen serta mitra kerja komisi DPR. Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani serta didampingi dengan Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Saan Mustafa, Cucun Ahmad Samsurijal, dan Adis Kadir. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi, tanggal 21 Oktober 2024, acara rapat paripurna hari ini, yaitu 1. Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 oleh BPK RI. 2. Penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi-fraksi pada komisi-komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Penetapan jumlah dan komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Penetapan ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi-komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Penetapan nama-nama keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sebanyak 48 kementerian serta 5 lembaga pemerintah yang nantinya akan menjadi mitra kerja Komisi DPR selama 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, DPR RI telah menetapkan susunan anggota alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang kemarin. Mengenai hal ini, anggota DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman secara resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi 3 DPR. Pimpinan DPR bersama Komisi 3 DPR menyepakati anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman untuk menjadi Ketua Komisi 3 DPR. Habibur Rahman resmi menjadi Ketua Komisi 3 dengan didampingi 4 wakil ketua, yakni Dede Indra Permana Sudiro dari fraksi PDI Perjuangan, Sari Yuliati dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Saroni dari fraksi Partai Nasdem, serta Rano Alfat dari fraksi PKB. Adapun mitra kerja Komisi 3 DPR, yakni Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, Sekjen Mahkamah Agung, Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan, serta Badan Narkotika Nasional. Saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melantik pimpinan Komisi 3 DPR RI ditemani oleh Wakil Ketua DPR Pak Adis Kadir. Dan menurut laporan dari Sekretaris Komisi 3 DPR RI, rapat Komisi DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh 37 dari 46 orang anggota Komisi 3 DPR RI yang terdiri lebih dari separuh unsur fraksi. Dengan demikian, quorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 tentang tata tertib telah terpenuhi. Kami minta persetujuan anggota, apakah rapat pada hari ini dapat disetujui untuk kita laksanakan secara terbuka? Oleh karena itu, izinkanlah saya membuka rapat pada saat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Saudara-saudara anggota Komisi 3 DPR yang saya hormati, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perluasan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 427E Ayat 1. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan rapat paripurna tanggal 15 Oktober 2024, dan tanggal 22 Oktober 2024 salah satunya menyepakati komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan AKD yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat, maka komposisi pimpinan Komisi 3 DPR RI adalah sebagai berikut. Ketua dari fraksi Gerindra, 4 wakil ketua berasal dari fraksi PDIP Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Nasdem, dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian berdasarkan surat dari pimpinan fraksi Partai Gerindra, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Nasdem, dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, perihal penyampaian susunan dan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan periode tahun 2024-2029, komposisi pimpinan Komisi 3 DPR RI adalah sebagai berikut. Saudara Dr. Habibur Rahman SHMH dari fraksi Partai Gerindra sebagai ketua. 2. Saudara Dede Indra Permana Sudiro SH dari fraksi PDI Perjuangan sebagai wakil ketua. Saudari Insinyur Haja Sari Yuliati MT dari fraksi Partai Golongan Karya sebagai wakil ketua. Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM dari Partai Fraksi Nasdem sebagai Wakil Ketua, dan Saudara Rano Alfat SHMH dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua. Apakah nama-nama calon pimpinan Komisi 3 DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi pimpinan Komisi 3 DPR RI? Dengan telah selesainya penetapan pimpinan Komisi 3 DPR RI, maka selesailah tugas saya memimpin rapat dalam rangka pemilihan dan penetapan pimpinan Komisi 3 DPR RI. Selanjutnya, kami persilakan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang baru ditetapkan untuk menempati kursi pimpinan dan menerima palu sidang. Dan kami persilakan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI setelahnya melanjutkan rapat Komisi 3 DPR RI, dan setelahnya kami meninggalkan ruangan rapat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 27 pimpinan badan lembaga negara dan pejabat khusus pada Kabinet Merah Putih. Hal ini dilakukan usai Presiden mendengarkan sumpah atau janji Ketua Mahkamah Agung 2024 hingga 2029, Sunarto di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Istana Negara Jakarta Pusat Selasa 22 Oktober 2024. Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Sunarto berdasarkan keputusan Presiden nomor 136P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan pengangkatan Ketua MA. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto melantik 27 pimpinan badan lembaga negara dan pejabat khusus pada Kabinet Merah Putih. Kepala negara tercatat melantik 7 orang utusan khusus presiden pada awal pemerintahannya. Beberapa nama pesohor politikus hingga tokoh senior masuk dalam daftar tersebut. Salah satunya artis ternama Raffi Ahmad yang menjadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, tokoh perdagangan senior Mari LK Pangestu, serta anak dari Menteri Koordinator Pangan dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yaitu Zita Anjani. Dalam hal yang sama, sejumlah nama juga kembali muncul dalam daftar penasihat khusus Presiden Prabowo, yakni Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya baru saja dilantik kepada Kepala Dewan Ekonomi Nasional. Kali ini Luhut tercantum menjadi penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menerima sejumlah tamu negara di hari kedua menjabat di Istana Merdeka, Jakarta. Dan Prabowo Subianto menerima kunjungan 5 pemimpin negara pada Senin kemarin. Di hari kedua menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto kembali menerima sejumlah tamu negara bertempat di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Penerimaan tamu negara dilakukan secara bilateral atau satu persatu dan dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama dilakukan usai agenda pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Di sesi pertama ini, secara bergantian Prabowo menerima utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield. Setelah itu, Wakil Presiden Vietnam Pho Thi Anh Xuan serta utusan khusus Presiden Prancis Francois Corbin. Adapun sesi kedua dilakukan seusai pelantikan Wakil Menteri. Secara bergantian, Presiden Prabowo menerima PM Kepulauan Solomon Jeremiah Manele serta PM Timor Leste Sanana Gusmao. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sally, di mana hari pertama Prabowo Subianto juga telah menerima beberapa kunjungan dari tamu-tamu negara yang telah diundang 36 kepala negara sahabat, dan juga di hari kedua Presiden Prabowo Subianto juga menerima 5 dari negara sahabat yang juga berdatangan kembali ke Indonesia untuk melakukan sebuah diskusi bersama dan juga hubungan bilateral yang sangat baik. Memang kalau kita lihat dari Prabowo Subianto dari mulai pemanggilan Menteri, Wakil Menteri, bahkan juga pengumuman dan juga dilantik, ini membuktikan bahwasanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah melakukan kerja nyata dan tidak mau menunda-nunda waktu untuk pimpinan ataupun pemerintahan 5 tahun ke depan, ya Festi. Ya, tentunya juga 100 hari kerja pertama ataupun kinerja pertama dari Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum pelantikan, ini kinerja dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka maksud kami ini telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia ya, terkait dengan adanya program makan gizi gratis yang juga untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Dan memang banyak sekali harapan dari masyarakat Indonesia untuk pimpinan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu adalah Indonesia Maju. Oke, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.